Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kelompok 4. Nah, di sini kita akan belajar mengenai alat ukur berat. Kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, mengenal macam-macam alat ukur berat. Yang kedua, mengenal macam-macam satuan berat. Dan yang ketiga, mempelajari cara membaca timbangan. Untuk itu, harap diperhatikan dengan seksama ya adik-adik. Yang pertama, mari kita belajar mengenal macam-macam alat ukur berat. Ada berbagai macam alat yang digunakan untuk menimbang berat, yaitu yang pertama adalah timbangan beras. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang atau mengukur berat benda yang berukuran besar atau menggunakan karung. Bisa beras, tepung, jagung, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu timbangan badan. Biasanya digunakan untuk mengukur berat badan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu timbangan kue. Biasa digunakan untuk mengukur berat-berat benda berukuran kecil. Bisa untuk mengukur tepung yang berukuran kecil, kemudian gula, garam, dan lain sebagainya, yang merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak atau membuat kue. Timbangan gantung. Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang anak-anak di posyandu, masa buah, dan sayur di pasar. Timbangan warung atau timbangan bebek adalah timbangan yang biasa digunakan di warung untuk menimbang beras, gula, telur, minyak goreng, dan sebagainya. Timbangan neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang benda kecil, seperti sampel zat maupun obat. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam satuan berat. Di sini ada 3 macam alat ukur berat, ada satuan ons, gram, dan kilogram. Pada gambar pertama, jika kita perhatikan adalah gula 1 kg ditimbang menggunakan timbangan ons, beratnya adalah 10 ons. Jadi 1 kg sama dengan 10 ons. Kemudian gambar kedua beras yang beratnya 1 kg ditimbang menggunakan timbangan gram ternyata menunjukkan angka 1000. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan yang terakhir, gambar ketiga adalah tepung beratnya 1 ons dan ditimbang menggunakan timbangan satuan gram. Beratnya adalah 100 gram. Maka 1 ons itu adalah 100 gram. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tangga satuan berat. Ini merupakan tangga satuan berat. Yang pertama dimulai dari kilogram, kedua hektogram atau ons, ketiga dekagram, dan yang terakhir yaitu gram. Seperti pada satuan panjang, di sini juga jika turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Sebaliknya, jika naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Contoh yang pertama, 2 kg. Kilogram ke ons, maka dia turun satu tangga. 2 dikali 10 hasilnya 20. Maka 2 kg sama dengan 20 ons. Contoh yang kedua, 2 kg. Kilogram turun ke gram berarti turun sebanyak 3 tangga. Maka dikali dengan 1000. Jadi 2 kg sama dengan 2000 gram. Contoh yang terakhir yaitu 2 ons. Dari ons menuju gram turun 2 tangga. Maka 2 ons sama dengan 2 dikali 100, jadi 2 ons sama dengan 200 gram. Selanjutnya adalah perbedaan penggunaan satuan berat. Kilogram biasanya digunakan untuk menyatakan satuan berat seperti beras, badan kita, telur, atau benda lain yang jumlah beratnya cukup besar. Misalnya, pada lingkungan kita ada jagung 7 kg, beras 8 kg.
Kemudian, ons atau hektogram yang digunakan untuk menyatakan satuan berat bahan dapur atau benda berukuran sedang. Misalnya, wortel 2 ons, cabai 5 ons, dan contoh lainnya. Dan yang terakhir yaitu gram. Gram ini biasanya digunakan untuk menyatakan satuan berat benda yang berukuran kecil. Contoh dalam sehari-hari yaitu gelang emas 5 gram, cabai 300 gram. Nah, yang terakhir, kita akan belajar cara untuk membaca timbangan. Perhatikan timbangan berikut ini. Di sini tertulis kg, artinya satuan dari timbangan ini adalah kilogram. Nah, antara angka 1 dan angka 2 bisa kalian lihat ada garis-garis tipis. Jadi, itu menunjukkan perubahan satuannya dari 1 ke 2, yaitu adalah seberat 1 kilogram. Tiap garis-garisnya menunjukkan bahwa 1 kilogram itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi dari 1 kilo itu dibagi menjadi 5 bagian. 1 kilo berapa gram? Iya, 1000 gram. Jadi 1000 gram dibagi menjadi 5 bagian. Maka satu bagian dari garis itu menunjukkan 1000 dibagi 5 yaitu 200. Jadi setiap garisnya itu menunjukkan 200 gram. Maka garis yang kedua ditambah 200 gram lagi yaitu 400 gram. Garis yang ketiga 600 gram dan garis yang keempat yaitu 800 gram. Selanjutnya kita akan membaca berat apel berikut. Di sini kita akan memperhatikan letak ujung jarum jam timbangannya. Nah, ternyata letak ujung jarumnya berada di setelah angka 1. Berarti berat dari apel tersebut adalah lebih dari 1 kilogram. Kemudian perhatikan garis tipis yang ditunjuk jarum timbangannya menunjukkan berat gramnya. Nah, letak dari ujung jarumnya terletak pada garis yang pertama yang artinya yaitu 200 gram. Nah, artinya berat apelnya adalah 1 kilogram 200 gram. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengukur berat dari buah-buahan ini. Jika kita perhatikan, letak ujung jarumnya berada di setelah angka 6. Jadi dapat disimpulkan berat dari buah-buahan tersebut lebih dari 6 kg. Nah, ujung jarumnya menunjukkan pada bagian garis yang ketiga yang artinya 600 gram. Maka berat dari buah-buahan tersebut adalah 6 kg 600 gram. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga memberi manfaat kepada adik-adik semua. Terima kasih.